Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di tengah-tengah ramainya pembahasan ataupun pro kontra terkait dengan Israel versus Hamas, Bapak Ibu, bahkan beberapa waktu belakangan juga ramai sekali ya seruan untuk memboikot produk yang pro terhadap Israel. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan ya juga di sini ramai sekali pembahasan terkait dengan produk berlabel halal dilarang di negara bagian India. Nah, ini Bapak Ibu semua, tadi saya coba cari ya terkait dengan India ini, posisinya terkait dengan apa yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Dan tadi ada saya lihat di beberapa uraian ataupun penjelasan, ternyata India ini membela ataupun mendukung Israel yang melakukan perlawanan terhadap Hamas. Dan kawan-kawan Bapak Ibu semua, kita tentu juga sama-sama sudah mengetahui ya bahwa situasi yang sedang berlangsung hari-hari ini itu kan lagi ramainya seruan untuk memboikot produk yang pro terhadap Israel. Lalu kemudian tiba-tiba ya di sini justru diramaikan terkait dengan India yang kemudian melarang produk yang berlabel halal di negaranya. Nah, lalu kemudian alasannya seperti apa? Dijelaskan bahwa pemerintah dari wilayah terpadat penduduk di India ya, negara bagian Uttar Pradesh menetapkan kebijakan berupa larangan ya pemberian sertifikat halal pada produk yang didistribusi dan dipasarkan. Nah, ini dia Bapak Ibu, bahkan ini sudah ada aturannya ya. Namun larangan itu katanya juga ada pengecualian terkhusus untuk produk yang diekspor. Lebih lanjut di sini jelaskan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Otoritas Keamanan dan juga Standar Pangan Uttar Pradesh yang tertanggal Sabtu ya, ini beberapa hari yang lalu kawan-kawan ya. Produk-produk yang dimaksud adalah produk yang dengan sertifikat halal yang sudah ada produk susu ya, pada susu, gula, roti, minyak, peppermint, lalu kemudian makanan ringan, makanan siap saji dan juga minyak ya. Ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian lebih lanjut di sini jelaskan bahwa pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi. Wah, ini ternyata tidak main-main saudara ya. Ya, dikatakan di sini pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi dan denda berdasarkan pasal 30 katanya ya, dari Undang-Undang Keamanan dan Standar Pangan yang berlaku di negara itu. Nah, Bapak Ibu semua, ini memang kemudian menjadi ramai dibahas di ruang publik ya, karena kan lagi ramai ini ya, lagi ramai terkait dengan pro kontra terhadap Israel dan apalagi juga dengan seruan adanya boikot produk yang pro terhadap Israel. Lalu kemudian ya, apalagi India ini dalam beberapa orang yang saya lihat adalah salah satu negara yang kemudian juga memberikan dukungan kepada Israel untuk melakukan perlawanan terhadap Hamas. Dan kemudian tiba-tiba Bapak Ibu ada aturan dari mereka yang melarang produk yang berlabel halal. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Bagaimana menurut kawan-kawan ini ya? Nah, Bapak Ibu semua, apakah ini ada kaitannya dengan situasi yang sedang berlangsung hari ini atau bagaimana ya? Lalu kemudian dijelaskan lagi di sini demi kepentingan kesehatan masyarakat ya. Oke, ini ada alasannya ya. Demi kepentingan kesehatan masyarakat, produksi, penyimpanan, distribusi dan juga penjualan produk makanan yang diberi sertifikat halal dilarang di negara bagian negara dilarang ya dilarang di negara bagian dengan segera. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Loh, ini maksudnya gimana kawan-kawannya? Justru mereka di sini demi kepentingan kesehatan masyarakat katanya ya. Demi kepentingan kesehatan masyarakat, produksi dan juga penyimpanan, distribusi dan penjualan produk makanan yang diberi sertifikat halal dilarang. Nah, ini dia ya. Lalu kemudian teman-teman, berdasarkan pernyataannya, sertifikasi halal produk makanan disebut sebagai sistem paralel yang menciptakan kebingungan masyarakat terkait kualitas makanan. Ya, itu dia ya. Sertifikasi halal produk pangan adalah sistem paralel yang menciptakan kebingungan mengenai kualitas bahan pangan dan sepenuhnya bertentangan dengan maksud dasar undang-undang tersebut dan tidak dapat dipertahankan berdasarkan pasal 89 undang-undang tersebut. Jadi itu dia kawan-kawannya dan Bapak Ibu semua. Yang jelas pihak dari India melarang ya makanan ataupun produk yang berlabel halal ya. Selain itu ya, juga dalam salah satu uraian yang lain dijelaskan bahwa otoritas setempat juga menyebut bahwa sertifikasi halal sebagai upaya mencari keuntungan yang tidak adil ya pada produk tidak berlabel halal. Waduh, ini semakin ramai kawan-kawannya Bapak Ibu semua ya. Ini tegas sekali ya, pihak dari India ini mengatakan bahwa menyebut bahwa sertifikasi halal ya itu katanya sebagai upaya untuk mencari keuntungan ya yang tidak adil pada produk yang tidak berlabel halal. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ya memang ini kan berlakunya di India kawan-kawannya, bukan di bangsa kita ya. Kalau di bangsa kita kan Indonesia ceritanya sudah beda ya. Nah, itu dia Bapak Ibu, kalau di bangsa kita ya itu ceritanya sudah jauh beda kawan-kawannya. Bahkan ke hari ini ya teman-teman ya, ini sudah banyak ya. Kalau di bangsa kita memang kita semua tahu ya, itu barang-barang yang berlabel halal itu banyak kawan-kawannya. Saya nanti coba kasih tunjuk ya. Kalau nggak salah Bapak Ibu ya, apakah peralatan-peralatan rumah tangga sekarang seperti kulkas ya ada label halal nggak ya Bapak Ibu ya? Saya lupa juga itu kawan-kawannya. Ada nggak teman-teman ya?
Ada nggak yang pernah menemukan seperti di kulkas atau kemudian di perabotan-perabotan, ada nggak pernah menemukan label halal ya? Kalau saya pernah nggak ya teman-teman ya? Kalau ada teman-teman Bapak Ibu temukan, silakan ya tuliskan di kolom komentar yang sudah tersedia. Lalu kemudian lebih lanjut di sini dikatakan bahwa strategi yang telah direncanakan sebelumnya untuk menabur ya kebencian kelas, katanya menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah reaksi ataupun respon dari pihak India yang mengenai mereka tidak mengizinkan ataupun sudah resmi melarang produk yang berlabel halal, kawan-kawan ya. Oke Bapak Ibu, saya coba searching dulu ya, apakah di Indonesia ada ya kulkas halal ya. Adakah label halal di kulkas? Label halal di kulkas, kawan-kawan ya, ada nggak ya? Saya tadi sempat dengar juga beberapa komentar ya. Jadinya saya ini karena oh ini dia kawan-kawan, ternyata ada Bapak Ibu ya. Ini alasan ada kulkas yang dikantongi label halal MUI. Nah ini dia teman-teman ya. Sharp katanya ya ini salah satu merek ya, merupakan bentuk kepeduliannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oh itu dia teman-teman ya. Ini penjelasan di balik kulkas ada label halalnya. Oke, nah, ini dia teman. Ternyata ada teman-teman, tapi di sini ya ini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Oke, nah ini hanya informasi pembanding saja kawan-kawan ya, terkait dengan apa yang sedang terjadi di India ya, juga terkait dengan apa yang merupakan situasi di bangsa kita di Indonesia ya, karena ini semua berlangsung dalam situasi lagi ramai-ramainya pembahasan terkait dengan Israel versus Hamas ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat di sini ya mengenai India ya. India, coba kita tuh India dukung Israel ya, coba kita kasih tunjuk. Ini dia teman-teman ya. Ya. Oh, ini dia berita harian ya. India dukung Israel ya. Ini dia teman-teman ya. Ya 5 negara di Asia katanya mendukung penuh Israel. Mana saja ya? Satu katanya ada Singapura, ada India ya, menjadi salah satu negara Asia yang mendukung Israel. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi memang tadi saya lihat ada satu penjelasan juga yang kemudian menyoroti ini, apakah ini bagian dari reaksi ya, reaksi pembelaan pihak India kepada Israel. Karena ramai sekali seruan tentang produk Israel mau diboikot ataupun produk yang pro terhadap Israel mau diboikot. Apakah ini juga salah satu upaya dari pihak India merespon dinamika tersebut? Apakah kemudian itu termasuk bagian dari India menunjukkan pembelaannya ataupun pembalasannya kepada orang-orang yang mengecam mengutuki Israel? Nah, ini masih tanda tanya kawan-kawannya, karena itu tadi saya lihat ya dalam beberapa uraian, dalam beberapa komentar, makanya saya sampaikan di sini. Dan bagaimana tanggapan dari kawan-kawan ataupun Bapak Ibu semua terkait dengan hal tersebut? Tapi begini Bapak Ibu ya, sebenarnya apapun yang kemudian sedang terjadi di sana, kalau kita mau jujur dan melihatnya dari kacamata yang benar-benar peduli ya, peduli dan tidak memandang pihak mana ya yang mau dibela ataupun yang mau dikecam ya, sebenarnya yang paling kasihan itu adalah masyarakatnya ya. Kasihan itu masyarakatnya kawan-kawan. Bahkan beberapa hari belakangan sudah muncul ya, korbannya itu sudah mencapai sekian belasan ribu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ya, supaya kita nanti sama-sama bisa mendapatkan kabarnya kawan-kawan. Nah ini dia ya. Ini, wah ini dia Bapak Ibu ya. Ini beberapa jam yang lalu ya. Ini sekitar 3 jam yang lalu kawan-kawan ya. Oh di sini Bapak Ibu ya sudah mencapai 14.000. Wah itu dia Bapak Ibu ya. Bahkan di sini ya lebih lagi di sini sudah mencapai 14.128 katanya ya. Jadi memang Bapak Ibu situasi yang sedang berlangsung di sana tentu membutuhkan kepedulian ya. Bukan kepedulian yang selama ini orang nampak semangat sekali bicara-bicara terkait dengan peduli terhadap kemanusiaan, tapi juga menginginkan Israel dibinasakan ya. Bukan seperti itu kawan-kawan. Saya pikir konsep keprihatinan terhadap kemanusiaan itu yang saya pahami bukan demikian ya. Ya konsep keprihatinan terhadap kemanusiaan itu kalau kita mau jujur, mau fair ya, baik yang ada di Gaza kita peduli, baik yang ada di Israel kita peduli, karena mereka adalah masyarakat yang tentu tidak terlibat secara aktif ya, dan mungkin juga yang ada yang tidak terlibat secara pasif dalam situasi yang sedang berlangsung ini. Dan kita jangan lupa bahwa apa yang sedang terjadi hari ini adalah ya bermula ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel ya. Pada tanggal 7 Oktober, lebih dari 1 bulan yang lalu. Ini sudah mendekati 1,5 bulan kawan-kawan ya Bapak Ibu semua ya. Ini sudah 1,5 bulan ya. Ini sudah mau 2 bulan bahkan Bapak Ibu ya. Tinggal beberapa hari ke depan ini teman-teman ya. Berapa minggu lagi ya. 2 minggu lagi sudah 2 bulan teman-teman. Jadi itulah yang kemudian menjadi keprihatinan. Dan tentu ya sebagai sama umat manusia ya, bagi yang punya hati nurani bersih dan jujur ya, bukan punya hati nurani yang apakah namanya kawan-kawannya berlaga mau bela kemanusiaan, tapi juga ya pada waktu yang sama malah kutuki sebelah pihaknya ya. Nah ini kan nggak fair namanya ya. Ketika Hamas menyerang Israel semuanya tepuk tangan bahkan berseru kepada Tuhan, tapi ketika Israel balas langsung semua marah-marah. Nah ini kawan-kawannya
Ini memang tidak fair Bapak Ibu ya. Ya itu tidak fair tentunya ya. Jadi kalau mau fair ya ini kemarin saya lihat ya ada satu penjelasan dari seorang pemuda itu jelasin bahwa orang-orang yang bersikap seperti itu katanya itu sama saja sebenarnya menginginkan situasi perang yang seperti ini supaya mereka bisa melampiaskan amarahnya kepada Israel karena memang pada dasarnya ya mereka ini bukan semata-mata peduli terhadap kemanusiaan, mereka hanya sedang mengekspresikan katanya ya mereka itu tidak serang Israel, makanya ketika Israel menyerang ya ataupun Hamas yang menyerang mereka bertepuk tangan. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Tapi itulah ya sesuatu kalau sudah masuk dalam ruang publik kan akan pro dan kontra dan beragam reaksi seperti yang tadi juga saya baru jelaskan ya. Satu pemuda ini menjelaskannya demikian Bapak Ibu. Tapi apapun itu pro dan kontranya tetap kita suarakan kebaikan, semoga situasi di sana segera membaik ataupun kembali kondusif. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai memberkati kita semuanya.